nama saya Aurel Agustina Sumamora dari kelas 10D. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya. Proses tumbuh kembang terus berlangsung pada masa bayi, anak-anak, dan remaja. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan ukuran dari aspek fisik yang tidak dapat diubah. Yang kedua, ada perkembangan. Perkembangan didefinisikan sebagai pertumbuhan dalam kapasitas psikomotorik atau yang dimaksud dengan skill atau kemampuan. Yang pertama ada masa bayi dari umur 0 sampai 12 bulan. Pertumbuhannya berat badan bertambah cepat, bisa 2 kali lipat dalam 6 bulan, 3 kali lipat saat 1 tahun. Panjang badan juga meningkat drastis. Dan perkembangannya dari umur 0 sampai 3 bulan, mulai mengenali suara dan wajah. Refleks alami seperti menggenggam. Selanjutnya dari umur 4 sampai 6 bulan, bisa berguling, tertawa, mengenali orang tua. Dan selanjutnya dari umur 7 sampai 9 bulan, mulai merangkak, duduk tanpa bantuan. Yang terakhir dari umur 10 sampai 12 bulan, yaitu berdiri dan berjalan dengan bantuan, mengucapkan kata pertama seperti mama. Dan kedua yaitu masa toddler, dari umur 1 sampai 3 tahun. Perkembangannya pertambahan berat dan tinggi mulai melambat dibanding masa bayi, dan koordinasi motorik mulai membaik. Perkembangannya yang pertama berjalan sendiri, kemudian berlari. Yang kedua belajar bicara 2-3 kata, lalu kalimat sederhana. Yang ketiga mulai menunjukkan kemandirian dan emosi seperti tantrum, egosentris. Yang terakhir suka meniru dan bereksplorasi. Selanjutnya yang ketiga, masa prasekolah dari umur 3 sampai 6 tahun. Pertumbuhannya tetap ada, meskipun tidak secepat masa bayi. Dan tubuh mulai proporsional. Perkembangannya yaitu ada keterampilan motorik halus meningkat, seperti menggambar, memegang pensil. Selanjutnya bicara lancar dan mulai bertanya-tanya banyak hal. Dan yang ketiga, bermain peran, imajinasi tinggi. Yang terakhir, mulai belajar ajaran, aturan sederhana, bermain bersama teman. Dan yang keempat, masa sekolah dari umur 6 sampai 12 tahun. Pertumbuhannya ada pertumbuhan fisik berlangsung stabil, dan gigi susu mulai tinggal digantikan gigi permanen. Dan perkembangannya yaitu ada 1, kemampuan berpikir logis mulai berkembang. Kedua, daya ingat, fokus, dan kemampuan akademik meningkat. Yang ketiga, hubungan sosial lebih kompleks, mulai memahami kerjasama dan aturan. Dan yang terakhir yaitu ada identitas dan rasa percaya diri mulai terbentuk. Yang kelima yaitu ada masa remaja dari umur 12 sampai 18 tahun. Pertumbuhannya terjadi pubertas, perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi pesat, perubahan suara, menstruasi bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki. Selanjutnya perkembangannya yaitu pertama perubahan emosi dan pencarian identitas diri. Yang kedua mulai berpikir abstrak, kritis, dan reflektif. Yang terakhir adanya kebutuhan untuk mandiri dan diakui secara sosial. Selanjutnya yaitu masa dewasa awal dari umur 18 sampai 40 tahun. Pertumbuhannya fisik berhenti. Tubuh berada pada puncak kebugaran di awal 20-an. Perkembangannya yaitu pertama ada membangun karir, hubungan romantis serius, dan keluarga. Dan yang kedua ada kematangan emosi, tanggung jawab sosial meningkat. Yang terakhir ada fokus pada pencapaian pribadi dan profesional. Yang ketujuh, masa dewasa tengah dari umur 40 sampai 60 tahun. Pertumbuhannya mulai terjadi penurunan kondisi fisik seperti penglihatan dan metabolisme. Muncul gejala penuaan. Dan muncul gejala penuaan awal seperti rambut berubah dan keriput. Perkembangannya yaitu ada 1, refleksi terhadap pencapaian hidup. Kedua, fokus pada stabilitas, keluarga, dan kontribusi sosial. Yang terakhir, bisa mengalami krisis parubaya seperti midlife crisis pada sebagian orang. Dan yang terakhir yaitu masa lansia dari umur 60 tahun ke atas. Pertumbuhannya pertama penurunan fungsi tubuh semakin terlihat, tulang melemah, dan daya ingat menurun. Risiko penyakit kronis meningkat. Dan perkembangannya yaitu ada 1, fokus pada penerimaan diri dan menikmati masa pensiun.
kedua, perubahan sosial seperti kehilangan pasangan, teman, atau peran sosial. Dan yang terakhir yaitu muncul kebutuhan akan dukungan emosional dan fisik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.